Motor paling beban di jalan, sering ngerasa arogan, sering ngerasa jadi raja jalanan yang padahal mah lu pada BMW S1000 RR, Pak. Motor yang kalau misalkannya malah digeber malah ngajak balap, kalau misalkannya kagak ngajak balap malah ngajak ke begal. Dan begal adalah signatur yang identik dengan motor ini. Roasting Yamaha RX King Bang Ripan. Waduh. Ini kalau misalkannya kita roasting Yamaha RX King, ntar ngajak ngopi apa kagak ya? Depan Alfamart gatal banyak nyamuk. Waduh. Goblok. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal roasting segmen Yamaha RX King 135. Motor yang cuma 135 cc, seukuran kunti boker, ngerasa paling si moge. Yang 1000 cc baik gak pernah ngaku-ngaku jet darat, apalagi raja jalanan. Lah ini motor fogging, sok-sokan jadi raja di jalanan. Kagak malu sama moge, Pak? Jetek 25R misalnya. Goblok. Ripan bakal ngebahas tentang Yamaha RX King yang pastinya bakal kita iris tipis dengan satir-satir yang sepertinya layak buat ini motor. Siapa yang kalau misalkannya lagi pakai motor tiba-tiba Yamaha RX King depan pala kalian ya, udah sama asapnya ngebul, knalpotnya yang udah berisik kayak DOHC klotok, pengen nabok pakai stang CR3. Apalagi user-usernya yang kalau misalkannya ini orang-orang RX King kalau misalkannya udah lagi event, buset dah, sekampung-kampung fogging dah itu mah. Oke, pertama kita bakal bahas terlebih dahulu tentang sejarah Yamaha RX King. Sejarah Yamaha RX King, motor ini muncul untuk mendeveloper ataupun nge-support begal-begal di jalanan. Maksudnya, Yamaha RX King pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 sebagai penerus dari RX-K dan juga RX Special, martabak spesial. Motor ini dibuat di bawah lisensi dari Yamaha Jepang, tapi khusus dirancang untuk pasar Indonesia oleh YIMM pastinya, atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yang itu yang jualan gitar Yamaha, tahu kan tuh? Nah, dengan mesin 2 tak 135 cc yang sok-sokan ngerasa 1000 cc, RX King langsung mencuri perhatian dan juga mencuri motor orang lain. Goblok. Dan emang esensi dari motor ini yang kental banget dengan istilah kriminal, karena pada zaman-zaman dulu motor ini sering dipakai dalam adegan syuting film sebagai pemeran kejahatan. Bukannya dipanjinggung apa gimana ya, tapi kan emang faktanya gitu di film-film. Stigma orang ubah kalau misalkannya RX King itu lebih ke RX bak. Nah, Yamaha RX King dari tahun ke tahun mengalami beberapa perubahan. Kagak tahu Yamaha melakukan maintenance supaya stigma jamet pada motor ini hilang ataupun stigma begal pada motor ini hilang, kita nggak tahu. Tapi beberapa varian generasi seperti pada tahun 83 sampai 95, RX King lawas dengan lampu bulat dan juga bodi yang agak sedikit lebih ramping. Lalu pada tahun 96 hingga tahun 2003, versi King Cobra dengan bentuk tangki yang bisa dibilang varian ini lebih gagah. Cobra dong, gila. Lalu pada tahun 2004 hingga 2009, varian Black Panther. Desain yang emang makin modern tapi tetap mempertahankan ciri khasnya dari RX King itu sendiri. Pastinya ini motor tetap cocok dipakai buat ngebegal. Nah, pada tahun 2009, Yamaha memutuskan menghentikan produksi RX King karena tidak lolos standar emisi Euro 2. Namun ya, walaupun sudah disuntik koin, motor ini hype-nya masih sangat tinggi sampai sekarang. Apalagi digunakan buat bapak-bapak yang emang udah bosan dengan motor yang monoton, gunakanlah RX King. Tapi bohong. Kencang kali kalian, Bang. Tapi sebagai informasi, kalau misalkannya Scorpio 225 atau biasa disebut dengan Steko adalah penerus dari Yamaha RX King. Karena ya kita lihat modelnya itu sama kan. Tapi terlepas dari bagaimana generasi ini motor, lantas bagaimana dan alasannya mengapa motor ini masih sangat populer sampai sekarang. Bahkan, let's say, motor 2 tak paling populer di Indonesia sampai sekarang adalah Yamaha RX King.
Apalagi dengan versi varian yang emang standar, full paper, surat-surat lengkap jalan, motor ini bisa seharga moge, real moge, bukan ZX 25R. Yang utama adalah pastinya ada pada karakter mesin. Karena selain emang powernya yang gede, yang buas, dan pastinya besti SPBU, 1 liter habis cuman masuk gigi doang. Motor ini tetap didambakan. Apalagi banyak modifikator yang ngemodifikasi Yamaha Racing ini, misalnya buat trail ataupun buat beberapa motor kebutuhan performa lainnya. Jadi di swap engine dah tuh, karena power nih motor sangat gede. 18 HP ini motor meskipun 135 cc. Ya samalah sama CR15 ataupun si GSX, bukan CBR klotok. Dan pastinya nilai histori dari ini motor yang dulu emang sempat populer banget, apalagi pada tahun zaman 2000-an. Karena emang sering nongol dah tuh adegan syuting ini motor kebegal di film-film, makanya orang pengen beli dah ini motor. Yang sebenarnya pada awal ini rilis motor harganya itu mahal, tapi ya karena ini motor pertama dipegang jamet gitu ya, kalau misalkannya tampilannya itu udah busuk, udah bobrok, ini motor agak ada mahal-mahalnya. Yang mahal adalah koleksi para kolektor. Jadi emang karena spesifikasi dari mesin dan juga nilai histori ini motor yang ngebuat ini motor masih sangat populer sampai sekarang. Jadi gak heran kalau misalkannya ada orang-orang jamet stres hidup ya kalau misalkannya udah pakai motor ngerasa jadi raja jalanan. Apalagi kalau misalkannya jok mereka udah pakai signature jet darat, buset. Masih kagak ngerti dengan istilah simbol jet darat itu apa sih? 135 cc 2 tak NSR 150 cc juga real motor kencang yang bisa ngebantai moge aja nggak pernah ngerasa jet darat, apalagi raja jalanan. Goblok. Ini orang-orang bener-bener pick me haus validasi. Ya terlepas dari itu semua, jet darat dan juga raja jalanan menjadi fakta unik dari ini motor. Jadi emang terlepas dari bagaimana ini motor tampil arogan di jalanan, ngerasa jalanan adalah milik mereka sendiri, seolah mereka motor si paling kenceng, ngevalidasi sebagai jet darat, apalagi raja jalanan yang padahal mah moge-moge aja nggak pernah sepikmi itu. Motor ini tetap diidamkan popularitasnya karena emang dipegang oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Jadi coba komen siapa di sini yang bener-bener pengen cita-citanya itu jadi jamret ataupun jadi bego. Pakailah Yamaha Racing.